Beliau adalah salah satu anggota DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh. Beliau masih muda, tapi bagi saya juga sangat luar biasa, sangat memberi inspirasi sekali tentu nanti ketika kita nanti sudah berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah Bapak Gunardi. Gunardi saja Mas ya? Ya, Gunardi saja. Sangat pendek. Namanya Gunardi. Beliau adalah salah satu anggota DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Timur. Nah, untuk lebih mengenal lebih lanjut, ya mari kita simak dialog dengan beliau. Selamat sore Pak Gunardi. Selamat sore Mas Hamdani. Ini iya. juga junior tapi melebihi senior. Iya. Ya, Mas Gunardi, ini kan salah satu konten YouTube kita ini memang kita kepingin berdialog dengan ya beberapa tokoh-tokoh yang kemudian harapannya nanti bisa memberikan inspirasi kepada para sahabat-sahabat yang sempat menonton video ini, Terutama anak-anak muda. Karena memang akun kita ini Pak Gun ini namanya Sahabat Muda Nusantara ya, jadi memang penerus bangsa kita, mau tidak mau itu adalah generasi penerus kita. Nah, monggo Pak Gun, jadi monggo biar bisa sambil mengenalkan diri dan mungkin bisa cerita bagaimana perjalanan hidup. Kalau tadi saya mengatakan from zero to hero sampai hari ini, monggo. Baik, teman sekalian, sahabat pemuda Nusantara ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dipanggil dan dikasih tanda oleh orang tua tercinta saya nama yang sangat istimewa, yang artinya orang yang anggun. Jadi hanya Gunardi. Gunardi, orang yang anggun. Laki-laki yang anggun. Ini cerita sedikit teman sahabat-sahabat muda sekalian. Kita dalam berkarya, saya punya satu mutu yang saya pakai dari awal. If you can, you must say you can. Jika Anda bisa, katakan Anda bisa. Ini untuk menjadikan satu semangat buat diri kita sendiri. Saya bisa cerita, saya sampai hari ini menjadi DPRD Kabupaten Lampung Timur, tidak, bahasa Jawanya tidak ujuk-ujuk gitu ya. Penuh proses. Ya mungkin sahabat-sahabat muda kalau mau tahu proses saya, mungkin sedikit akan saya kenalkan. Saya lahir di sebuah desa yang sangat kecil sekali, yang di situ tidak ada infrastruktur yang bagus. Saya sekolah di SD yang sangat tertinggal. Juga saya meneruskan di SD Sanawiyah, juga murid yang kedua. Disitulah saya mulai menghadapi satu ujian dari Allah. Orang tua saya dikasih kecelakaan, yang kecelakaan itu menyebabkan lumpuh sampai akhir hayat beliau, dan kami akan berjuang sendiri ya. Saya meneruskan sekolah di SMP itu sampai dengan SMK harus bekerja sendiri. Wow. Mas Hamdan, saya harus bekerja sendiri. Saya ikut orang. Pagi saya sekolah, siang saya harus kerja. Ini saya lakukan selama 6 tahun. Sejak usia berapa itu Pak Gun? Usia menjelang SMP Mas, SMP kelas 1. Masih sangat muda sekali, sekitar 12-an tahun mungkin lah ya? Kurang lebih 11 sampai 13 tahun. 13 tahun. Alhamdulillah ya, saya belajar di salah satu pesantren di Mengandung Sari sampai dengan diantar lulus aliyah. Dan disitulah saya diuji lagi, apakah saya harus meneruskan sekolah ataukah saya harus berhenti sekolah. Orang tua saya
menyampaikan kalau mau sekolah silakan, tapi orang tua kita nggak punya biaya. Setelah saya nekat untuk melanjutkan sekolah Mas Hamdan di Jawa Timur. Alhamdulillah di situ saya bisa sekolah walaupun selama 5 tahun saya harus jualan keliling. Wow. Setiap pagi Mas Hamdani subuh di pasar pagi. Habis itu saya keliling jualan dan saya nunggu salah satu kantin Simbah Yai saya. Dan itu saya sebenarnya yang penting saya bisa makan. Alhamdulillah sampai saya selesai di pondok pesantren juga selesai, di Budaya 1 juga selesai. Di situ saya pulang dari pondok mau kemana? Tapi saya punya prinsip. Sekolah itu jangan berpikir kamu nanti mau jadi apa. Ini untuk sahabat-sahabat muda. Salah satu keyword. Salah satu ini ketika Anda semua belajar, Anda kuliah, Anda pendidikan, jangan berpikir saya besok mau jadi apa. Tapi berpikirlah bagaimana Anda bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Siap. Bukan hanya lulus saja Mas Hamdani. Lulus tapi dengan baik. Maka lulus saja kan kadang-kadang enggak baik juga. Lulus tapi dengan predikat baik. Insya Allah ketika terjun di masyarakat akan terpakai. Saya dulu punya prinsip seperti itu. Saya nggak tahu mau jadi DPR, nggak tahu. Saya mau jadi kepala sekolah, nggak tahu. Yang penting saya menyelesaikan sekolah dengan baik dan lulus dengan baik. Pondoknya kalau boleh tahu Pondok pesantren Komarul Hidayah, Gundang Tugu Trenggalek Jawa Timur. Luar biasa kader Jawa Timur. Saya selama kurang lebih 6 tahun di Trenggalek Jawa Timur dan saya pulang di Jawa tahun 2002. Di situ saya sedikit memperkenalkan apa yang saya miliki. Karena saya punya keyakinan juga orang tidak akan tahu kemampuan kita masing-masing. Kalau kita nggak mau menunjukkan kemampuan kita. Di awal saya katakan, if you can, you must say you can. Katakan kamu bisa jika Anda bisa. Karena orang nggak akan tahu kamu bisa ketika kamu nggak akan menunjukkan apa yang kamu miliki. Ini sahabat muda, kamu punya talenta, kamu punya kemampuan, sampaikan supaya orang tahu bahwa kamu itu betul-betul mampu untuk bisa. Nah, yang mungkin kita bisa langsungkan ke kegiatan kita Mas Hamdani. Setelah saya pulang dari Jawa, saya mencoba masuk di suatu daerah yang di situ saya lihat itu anak-anak putus sekolah. Disitulah saya mulai berusaha untuk memantaskan diri. Memantaskan diri. Dulu pernah saya bahasa sombong tapi untuk diri saya, untuk sebagai orang lain, motivasi biar miskin tapi sombong. Siap. Untuk memotivasi saya sendiri. Akhirnya di situ saya mendirikan sekolah dengan tanpa modal apa-apa, hanya modal pinjem SD negeri. Saya mendirikan SMP Mas. Tahun 2014. Tahun 2016 mulai berkembang sampai hari ini. Itu bisa berkembang sampai dengan SLTA. Sekarang sudah sampai SLTA. Saya punya jadi ini pun dari cita-cita saya membebaskan biaya untuk anak-anak tidak mampu untuk bisa meneruskan sekolah dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMK. Alhamdulillah. Jadi itu udah full tuh dari SD sampai dari TK sampai dengan SMK. Hari ini SMK kita udah hampir 100 lebih. Yang situ semua kami gratiskan. Luar biasa sekali. Baik itu miskin maupun kaya. Kadang-kadang yang kaya itu sudah nggak mau kan. Ya udah yang penting miskin kaya nggak sama aja. Yang penting tujuan saya tidak ada pemuda itu yang putus sekolah. Wah, luar biasa sekali. Pemuda ini adalah salah satu harapan bangsa kita, negeri kita. Siapa lagi yang akan mus tanpa pemuda-pemuda. Saya kira jika pemudanya baik, kelak bangsa kita ini akan lebih baik. Dan oleh karena itu kami mengajak para pemuda sekalian, ayo terus berkarya. Tunjukkan kemampuanmu, berbaktilah kepada negerimu. Saya kira tidak ada orang yang tidak sukses. Tidak ada pemuda orang yang nggak sukses. Adanya orang yang berhenti dari apa yang dia sudah lakukan. Ini oleh karena sahabat-sahabat muda, jangan pernah anak-anak teman-teman sekalian berhenti dari apa yang menjadi cita-cita kalian. Karena tidak ada orang yang nggak sukses, adanya orang yang berhenti dari tujuan awal mereka. Kuncinya jangan pernah berhenti dalam berproses, terus berproses. Insya Allah nanti semua yang kita inginkan pasti akan
pelaksana juga ya Pak Gun ya. Pelaksana juga. Ya, Itu Pak Gun. sedikit, ya. Infonya hari ini hari istimewa ini sahabat sekalian buat Bapak Gunardi ini. Kenapa? Karena hari ini beliau itu resmi menyandang gelar sebagai Magister Pendidikan. Gitu Pak Gun ya? Manajemen, Mas. Manajemen. Pendidikan. Ya betul Mas Hamdani. Ya, belajar itu kita melihat dari beberapa ulama, ya, hadis sampaikan belajar tidak ada habisnya. Ya. Setiap ada kesempatan kita harus belajar. Alhamdulillah Mas Hamdani saya punya kesempatan, ya punya cita-cita minimal satu kebanggaan oleh anak dan putra-putra saya. Iya. Minimal kalau bapaknya itu sarjana S2. S2. Mungkin anak saya nanti lebih akan dari motivasi. Ini salah satu. Tapi ini jelas kita mungkin kewajiban kita selagi kita masih ada kemampuan, ada waktu, kita tetap ingin belajar dan alhamdulillah selama 2 tahun ya, pelaksanaan pembelajaran hari ini saya resmi ya Mas Hamdani resmi mau secara kenegaraan dan sebagainya saya menambahi nama saya yang pendek tadi menjadi Gunardi SAG MPD. Harapannya saya mau cita-cita sahabat muda. Saya ingin memanjangkan lagi nama saya. Ya namanya orang mimpi, orang punya cita-cita itu nggak bayar. Jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi, jangan takut punya cita-cita. Karena cita-cita itu tidak bayar, gratis. Kenapa kita nggak setinggi apapun? Harapan saya itu ada depan itu ada profesor, doktor, haji, Gunardi SAG. Wih, luar biasa. Karena saya ya nanti mentoknya di doktoran tidak apa-apa, Kak. Cita-cita jangan hanya lulus SMA. Kalau udah mentoknya lulus SMP kan repot. Cita-cita setinggi langit karena cita-cita itu tidak bayar, gratis. Cita-cita kita setinggi langit. Saya punya satu harapan Mas, saya juga mendirikan yayasan ini dengan tujuan bagaimana anak-anak muda generasi bangsa ini tidak putus sekolah. Saya punya harapan sampai perguruan tinggi saya punya satu lembaga yang itu untuk bisa membantu masyarakat khususnya nggak mampu untuk bisa berkarya, dia bisa dengan pendidikan yang layaknya yang harus dia dapatkan di bangsa kita. Wah, luar biasa sekali motivasi Pak Gunardi ini, patut untuk kita jadikan pembelajaran. Kalau kita mampu ya kita contoh, kan begitu. Nah, Pak Gun, tadi banyak sekali yang sudah diceritakan latar belakang Pak Gun, termasuk dunia pendidikan, dan hari ini karirnya di dunia pendidikan. Nah, cuman kan hari ini Bapak Gunardi ini kan sudah menyandang juga sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Bisa diceritakan Pak Gun bagaimana awal mula Pak Gun ini berkenalan dengan politik sampai kemudian mencalonkan diri dan hari ini sudah resmi menjadi salah satu anggota DPRD di Kabupaten Lampung Timur. Baik teman-teman sekalian, saya untuk dunia politik belum lama, Mas Andani. Ya, mungkin saya di dunia politik dibawa oleh ya Mbak kita yang luar biasa, Mbak Husnuni Halim, yang membawa saya di politik ini dan menjadi DPRD. Tetapi mungkin dulu saya anti politik Mas Dulu. Dulu saya tidak berpartai, coba saya netral. Dulu saya pernah tahun 99 itu yang ikut PKB, tapi setelah alasannya Gus Dur. Waktu itu saya menyisih dan saya mendalami di pendidikan. Fokus di pendidikan ya. Setelah itu mungkin saya di situ waktu tahun 2014 saya menjadi Panwascam. Oh, sempat jadi penyelenggara juga. Penyelenggara Panwascam. Saya ingat waktu itu saya punya asumsi saya nggak mau berpartai, saya nggak mau pusing, Mas. Saya nggak mau pusing, saya nggak mau berbenturan dengan siapa-siapa. Saya menjadi penyelenggara biar tidak dibawa kemana. Tetapi ketika saya selesai menjadi penyelenggara, saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Ya saya hanya digaji cukup dengan itu, tapi kami tidak bisa berbuat apa untuk masyarakat. Disitulah saya dikenalkan, diajak oleh Bu Husnunia untuk mengenal politik supaya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di situ saya mulai mendampingi beliau di tahun 2015. Pertama saya masuk kembali di dunia politik. Di situ saya berjuang
ikut beliau, alhamdulillah ketika beliau jadi saya bisa berbuat. Benar. Saya bisa berbuat untuk masyarakat yang nilainya miliaran, Mas. Oke. Satu kebanggaan. Wah. Disitulah saya menikmati politik ini. Rupanya politik itu tidak yang sama disampaikan oleh mereka bahwa politik itu kejam. Politik itu guys, saya kira enggak. Oke. Politik itu indah. Politik itu bijak dan politik itu hanya untuk alat kita untuk bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Ini saya terapkan, alhamdulillah di situ saya menikmati yang dulu nggak pernah saya lakukan bisa saya lakukan. Oke. Ini dengan pemuda-pemuda dari Karang Taruna dan mungkin dari teman-teman muda yang punya aktivitas apapun jenisnya yang secara positif di situ kita bisa masuk Mas Hamdani. Dan disitulah saya punya rasa tanggung jawab. Jika saya menjadi DPRD, saya akan bisa berbuat lebih banyak dari mereka, mensupport mereka semua. Alhamdulillah dengan kedekatan kita di tahun 2019 saya diminta dan diajak teman-teman semua khususnya diminta oleh Bu Husnunia untuk menjadi salah satu calon yang bersama-sama Hamdani tentunya. Itu alhamdulillah dengan kerja keras, dengan hubungan teman-teman yang banyak, juga dikempakan tentunya di Nahdlatul Ulama, pemuda aktif dulu ya. Di Ansor ya. NU, ya khususnya Muslimat, Fatayat, Ansor. Saya dibesarkan oleh beliau, Mas. Dibesarkan oleh NU, dibesarkan oleh Ansor, sehingga saya bisa seperti ini. Tanpa Ansor dan NU saya nggak bisa seperti ini. Dulu infonya Pak Gunardi ini adalah ketua Ansor di Kecamatan Sukabumi gitu ya Pak? Betul. Tahun 2015 Mas. 2015 saya dikasih tugas amanah NU menjadi ketua Ansor PAC Kecamatan Sukabumi sampai di 2019 saya mengundurkan diri karena saya menyalonkan di legislatif. Jadi sekali nyalon langsung berhasil ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Pak Gun, karena begini Pak Gun, tidak semua orang mencalonkan diri kemudian langsung jadi. Infonya itu ya yang terjadi itu bisa sampai 2, 3, bahkan 4 kali untuk mencalonkan diri baru bisa menjadi. Apa ini resepnya Pak Gunardi? Resepnya itu saya kira saya ingat sekali ya pendidikan politik saya itu oleh beliau yang menjadi inspirasi saya, Ibu Husnunia selalu menyampaikan bahasa gini Mas. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jika prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Jika di sini saya yakin proses saya baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Ini yang selalu saya kenang dan jadi pegangan saya. Dan salah satu motivator kami juga menyampaikan kita harus punya impian dan kejar impian itu dengan proses yang baik. Ini yang selalu ditanamkan pada diri saya. Untuk selalu berbuat, insya Allah ketika kita niat baik, tanam dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ini satu keyakinan saya yang selalu kami pegang. Keyakinan kita akan jadi ke depan tegak. Ini salah satu kalau bahasa sekarang pikiran di bawah sadar Mas. Alam bawah sadar kita mengatakan kita akan jadi. Tapi kalau saya katakan itu pikiran positif, pikiran kita ada pikiran negatif dan positif Mas. Jadi ada pemikiran itu pemikiran kanan dan kiri. Kalau kanan insya Allah kita selalu berpikir positif. Jangan berpikir terlalu menggunakan otak kiri. Kita selalu menggunakan otak kanan. Karena otak kanan itu bahasa positif. Insya Allah seperti itu. Sahabat sekalian, anak-anak muda berkaryalah. Yakini punya impian dan kejar impian tersebut. Tapi ingat, ya, teman-teman sekalian, setiap perjuangan itu pasti membutuhkan waktu. Nggak bisa langsung
ujuk-ujuk. Nah, bahasanya ujuk-ujuk kan. Proses yang Prosesnya panjang, dan kadang berdarah-darah. Proses saya itu di pendidikan nggak lama, Pak. Hanya 14 tahun. 14 tahun. Tahun saya harus mengetik karir, saya mengenal orang. Ya, saya berjuang untuk bisa dikenal orang itu tidak lama, hanya 14 tahun. Ini proses, teman sekalian. Nanti jangan pernah menyerah. Bahasanya wala tayasu. Janganlah mudah untuk menyerah. Dia menyerah, terus berkaryalah. Punya impian, kejar impian. Tapi ingat, ya, suatu hal itu hasil tidak akan mengkhianati proses. Kadang-kadang ada bahasa gini, Mas Hamdani. Jadi hidup ini nggak seperti yang kita inginkan, tapi hidup ini yang harus kita jalankan sesuai dengan aturan dan dasar hukum agama kita. Dan kadang-kadang Allah itu memberikan kepada kita itu tidak sesuai yang kita inginkan, Mas. Tapi itu yang saya yakin itu yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita, benar sekali. Itu sahabat-sahabat sekalian. Sedikit cerita dari saya. Sekali lagi mungkin saya garis bawahi untuk anak-anak muda, pandang ke depan, katakan bisa jika engkau bisa. Ini untuk menumbuhkan kalian semua. Yang kedua, ingat hidup ini nggak seperti yang kita inginkan. Tapi hidup ini harus kita jalankan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan jangan mudah menyerah, karena apa yang kita minta itu kadang yang diberikan nggak sesuai yang kita minta. Tapi yakinlah itu yang terbaik buat kalian. Pak Gun, hari ini duduk di komisi berapa ya? Saya di komisi 4, Mas. Mengurusi masalah bidang pendidikan, ya, sosial, kesehatan, ekonomi, keuangan. Ya. Intinya itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Karena ini cita-cita saya, Mas Hamdani. Impian saya, walaupun nanti untuk mungkin periode yang kedua mungkin saya akan berganti di komisi yang lain. Tapi ini salah satu komisi yang saya cintai. Dari dulu sudah diinginkan. Karena saya bergerak di pendidikan 14 tahun dan saya selalu mengawal untuk orang-orang yang kondisi tidak mampu, dan sangat saya harapkan saya bisa duduk di DPRD dan bisa di komisi itu. Dan tentunya bisa memberi manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, terus Pak Gun, lumayan inilah hari ini antusias masyarakat saya melihatnya untuk Pak Gunardi ini sangat luar biasa. Kira-kira Pak Gun, ada nggak nih ya targetan setelah ini? Hari ini Pak Gun nyalon sekali ya dengan investasi sosial yang sudah banyak lewat dunia pendidikan dan lain sebagainya. Hari ini langsung bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Kira-kira ada nggak targetan pasca menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur ini, Mas Gun? Pastinya ada, Mas. Saya punya target ya, di dalam 5 tahun ke depan saya bisa menjawab beberapa PR, cita-cita saya. Saya nggak pernah janji pada masyarakat, tapi saya punya cita-cita bisa berbuat untuk masyarakat, baik secara infrastruktur maupun secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya, kaitan dengan bidang saya, yang kaitan juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat itu tahunya DPRD itu bisa semuanya, Mas. Semuanya harus bisa. Dan ini yang harus kita suguhkan kepada masyarakat. Masyarakat nggak mau tahu kita komisi apa ya? Nggak mau tahu. Tapi kita bisa nyalakan masyarakat karena kita wakil masyarakat. Nanti apa yang dibutuhkan masyarakat kita harus siap. Oleh karena itu kadang-kadang tidak sesuai dengan komisi kita, tapi kita harus siap karena kita melayani masyarakat. Tetapi namanya manusia, Mas, ya. Karena kita masih 1 tahun ini masih belajar, masih belajar, ya kita bisa melakukan apa yang mungkin masyarakat titipkan kepada kita, walaupun itu belum sesuai yang mereka inginkan. Tapi saya punya target minimal dalam 1 periode ini masyarakat itu bisa merasakan berbedanya mempunyai DPRD yang di situ kalau anak muda, kader NU tentunya bisa merasakan berbedanya punya DPR atau enggak.
Dan masalah untuk 5 tahun ke depan ya tinggal tergantung dengan apa yang kita lakukan. Kalau cita-cita jelas Mas, cita-cita saya tinggi sampai dengan RI lah. Iya. Siap nih anggota DPR RI. Nanti akan muncul kompetitor-kompetitor lain nih yang wah luar Karena biasa cita-cita saya sosialnya. tadi, cita-cita nggak bayar itu. Iya. Kita harus takut ya. Jadi cita-citalah setinggi langit. Setinggi langit. Karena kalaupun jatuh kita akan jatuh di antara para Di antara bintang. para bintang. Iya. Tapi kalau kita hanya seatas pohon kelapa Aduh, jatuhnya ke tanah. Jadi teman sekalian, harapan kami juga jadi DPRD ini banyak berat Mas Hamdani. Yang mungkin sampai juga merasakan kita jadi mentor masyarakat, kita jadi harapan banyak masyarakat, dan kita sendiri masih belajar. Tapi tetap target saya 5 tahun ke depan ini saya bisa manfaat untuk masyarakat. Luar biasa sekali Pak Gunardi ini. Nah, terus Pak Gun, ini barangkali ada sahabat-sahabat kita, anak-anak muda yang ingin masuk ke dunia politik tapi mungkin entah takut, entah malu, entah apalah dengan politik. Kira-kira mohon dikasih saran Pak Gun agar mereka juga tidak takut dan tidak, ya kadang-kadang memang ada sebagian generasi muda yang dulu mungkin sama kayak Pak Gun. Jadi nganggap politik itu apa sih, naif, bullshit dan lain sebagainya, isinya orang-orang munafik, penjahat dan lain sebagainya. Nah, tapi barangkali tetap saja ada kan generasi-generasi yang lain juga yang menginginkan masuk di dunia politik. Mohon dikasih sarannya Pak Gun. Baik, untuk kawan-kawan muda, tadi saya dulu berpikir demikian. Politik itu naik, politik itu jahat, politik itu biadab ya. Tapi ingat para sekalian, politik itu harus diisi oleh orang-orang yang mungkin di situ paham. Politik itu diisi oleh anak-anak muda yang punya karakter bagus dan punya cita-cita yang tinggi. Politik itu butuh oleh anak-anak muda yang kreatif. Jika politik ini diisi oleh orang-orang yang nggak karu-karuan Mas Hamdani, mau jadi apa? Karena kebijakan ini itu ada di sini. Saya dulu mau ngomong kayak apapun, kita di jalanan kita mau seperti apapun, tapi kita tidak ada di parlemen Mas. Kita tidak ada yang punya yang duduk di situ. Suara kita nggak ada apa-apanya Mas Hamdani. Jadi dulu parlemen jalanan, sekarang parlemen sungguhan nih. Parlemen sungguhan. Itu anak muda. Artinya jangan tanamkan di dalam hati kita bahwasanya politik itu kejam, politik itu naik. Politik ini adalah salah satu sarana yang paling hebat untuk kita bisa berbuat baik, membangun desa kita, membangun daerah kita, tentunya membangun negeri kita. Tapi kalau anak-anak muda sudah nggak mau berpolitik, itu siapa yang akan meneruskan para politisi-politisi itu? Apa mau diteruskan oleh orang-orang yang nggak punya ilmu Mas? Atau orang-orang yang dia hanya punya uang banyak, tapi dia nggak punya pendidikan yang dan tidak punya niat untuk bangun negeri kita. Itu anak-anak muda, sahabat-sahabat muda, ya. Politik itu bukan barang yang naik, politik itu bukan barang yang hal-hal yang negatif, tapi politik ini adalah hal positif untuk kita bisa membangun desa kita. Sampai pengen bangun desa sampean, jadilah orang politis. Siap. Oke, mungkin sudah agak lama juga kita dialognya Pak Gun. Karena hari ini Pak Gun juga ini masih bimtek. Kayaknya habis ini mau ditunggu sama pemateri selanjutnya. Mau jadi pemateri Pak Gun? Ya, ini saya jadi peserta. Jadi peserta. Jadi hari ini masih peserta luar biasa bimtek. masih latihan bimtek hari ini. Yang biasanya kita itu jam 9 jam 10 udah tidur, ini masih kita diajak untuk berpikir, diajak untuk bagaimana kita ke depan itu lebih baik. Jadi dari pagi sampai tengah malam. Wah, luar biasa. Selama 4 hari ya Pak Gun ya? 4 hari inilah luar biasanya PKB. Luar biasa. Ini politik prosesnya ini benar-benar. teman-teman sekalian, sekali lagi ini salah satu contoh ya. Politik ini membangun kita untuk selalu terus berpikir, merancang untuk hal yang baik untuk negeri kita. Jangan lupa kalau berpolitik PKB. Luar biasa sekali. Sahabat muda sekalian. Jadi ini tadi dialog singkat dengan Bapak Gunardi. Banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat yang tentu bisa kita dapatkan.
Ya, salah satunya bagaimana kita membangun kepercayaan diri. Salah satunya bagaimana kita bisa membangun motivasi diri. Salah satunya bagaimana agar kita bisa menjadi kader yang mampu ditempuh dan mampu menempuh segala persoalan permasalahan yang ada. Dalam setiap berproses, yakinlah kalau kita mau berproses sungguh-sungguh seperti apa yang tadi diutarakan sama Pak Gunarti, sesungguhnya hasil itu tidak akan berkhianat dari prosesnya. Kalau kita prosesnya baik, maka hasilnya baik. Maka satu kuncinya, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah minder, harus pede dalam setiap proses yang akan kita jalani. Oke, demikian dialog singkat kita, sahabat muda Nusantara dimanapun berada. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.